Indonesia terkenal sebagai negara agraris yang luas dan subur nih Bray, yang mempunyai 26 juta hektar lahan pertanian dan mempunyai lahan untuk agrikultural yang luasnya sekitar 68,3 juta hektar nih Bray. Waduh. Nah, sekitar 33% dari total wilayah daratan Indonesia. Nah, dengan lahan seluas dan sesubur itu, seharusnya tanah Indonesia sangat kaya akan potensi nih Bray. Karena cocok untuk ditanami apa saja yang pastinya ya kan. Nah, mulai dari padi-padian, ubi-ubian, jagung, kopi, tebu, dan lain sebagainya deh. Nah, namun ada yang aneh nih Bray. Dengan predikat produsen beras terbesar ketiga di dunia, seharusnya Indonesia mampu mengekspor beras yang ada. Namun realitanya kita masih rutin melakukan impor beras dari luar untuk memenuhi kebutuhan stok di dalam negara gitu ya kan, stok negeri lah. Nah, panen padi yang dijadikan beras Indonesia ini mengalami fluktuasi nih Bray. Nah, sejak tahun 2018 saja hingga sekitar bulan Maret 2018, nah ini luas untuk panen padi saja meningkat yaitu sekitar 1,7 hektar nih Bray. Nah, wajar karena bulan Maret memang biasa menjadi bulan panen raya di Indonesia nih Bray. Nah, ini panen raya padi ya kan. Sebab awal tahun biasanya musim hujan. Nah, musim hujan ini adalah waktu tanam yang optimal bagi tanaman padi. Alhasil, stok yang meluap membuat surplus beras padi pada bulan Maret 2018 mencapai 2,91 juta ton nih Bray. Wah, cukup banyak juga. Nah, selama Februari hingga September tahun 2018, nah ini Joni mendapatkan data tahun 2018 ya Bray ya. Produksi beras selalu berada di atas tingkat konsumsi berasnya. Artinya apa? Artinya lebih banyak yang dikonsumsi daripada yang diproduksi nih Bray. Nah, tadi kok di awal-awal dijelaskan ada surplus. Nah, ini kita bahas pelan-pelan saja gitu ya kan. Nah, sayangnya lahan panen dari bulan Oktober hingga Desember 2018, nah ini merosot tajam nih Bray. Nah, maka dari itu BPS memperkirakan konsumsi beras pada periode Oktober sampai Desember 2018 melebihi produksinya nih Bray, dengan selisih mencapai 3,5 juta ton nih Bray. Nah, namun melihat secara keseluruhan data produksi dan konsumsi beras selama tahun 2018, Indonesia masih diprediksi surplus beras 2,86 juta ton nih Bray. Nah, memang surplus ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya kan. Nah, sedangkan menurut salah satu guru besar di UGM nih Bray, ini profesor bernama Profesor Sunaru Samsi. Nah, saat ini hampir semua masyarakat Indonesia itu memilih nasi sebagai makanan pokoknya, dan padi menjadi tanaman yang populer. Apabila mengalami kekurangan, dapat menimbulkan gejolak tersendiri. Dengan jumlah penduduk yang lebih dari 250 juta, beras harus benar-benar siap menjadi stok nasional sepanjang waktu nih Bray. Nah, dan saat ini berbeda dengan dahulu karena perubahan sosial dalam persepsi masyarakat tentang pangan. Dahulu banyak masyarakat Indonesia yang makan jagung, ubi, sagu, dan pangan lokal yang sebagai makanan pokok sehari-hari. Nah, sekarang itu kayak apa ya? Beras itu kayak kewajiban gitu loh kan. Makanya untuk peningkatan konsumsi beras di negara Indonesia itu jadi lebih tinggi gitu loh. Nah, ini mungkin dua alasan yang menjadi titik berat pemerintah kenapa Indonesia itu kok masih menyetok, masih mengimpor gitu loh. Masih mengimpor beras. Yang pertama tadi yaitu tentang pengoptimalan karena bulan-bulan awal-awal tahun sampai Maret itu panennya meningkat, tapi ketika pertengahan sampai Desember, nah itu panennya menurun. Karena apa? Karena belum musim hujan, jadi hasil berasnya itu juga menurun gitu. Makanya inilah yang ketimpangan inilah yang dijadikan acuan pemerintah untuk melakukan impor gitu. Sekarang masuk ke tahapan yang kedua nih Bray. Negara mana saja nih yang mengimpor beras ke Indonesia nih Bray? Nah, Indonesia telah mengimpor 407,74 ribu ton beras nih Bray sepanjang tahun 2021 nih. Nah, menurut laporan statistik Indonesia, jumlah ini naik 14,44% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 356,28 ribu ton nih Bray. Nah, sekarang negara mana saja sih yang
mengisi ketersediaan pasokan beras di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu tercatat India merupakan negara pemasok beras terbesar ke Indonesia nih, Bray. Jumlahnya mencapai 215,38 ribu ton nih, Bray. Waduh, India gitu ya kan. Wah, yang kedua yaitu Thailand. Nah, Thailand merupakan negara pemasok beras nomor 2 di Indonesia nih, Bray, yakni sebanyak 69,36 ribu ton. Nah, jadi kita harus berbaik-baik kepada tetangga kita gitu ya kan, Thailand. Karena kita makanannya dari sana gitu loh. Nah, selanjutnya yaitu Vietnam nih, Bray. Vietnam menyusul dengan total beras yang diimpor Indonesia sebanyak 65,69 ribu ton nih, Bray. Nah, yang selanjutnya yaitu Pakistan, yaitu memasok sekitar 52,47 ribu ton beras nih, Bray. Nah, itulah, Bray, beberapa negara pemasok kebutuhan, pemasok beras terbesar di Indonesia nih, Bray. Wah, jadi kita harus harus sungkem. Kita harus baik-baik kepada negara-negara tersebut gitu ya kan. Nah, karena apa? Karena apabila kita biasanya kan ada negara yang istilahnya pada tetangga sendiri, jadi politiknya memanas, wah kita gak dikirimi beras, wah jadi kelaparan semua rakyat Indonesia gitu ya kan. Wah. Nah, untuk yang ketiga yaitu mengenai penyebab dan solusi, kok mengapa sih kok Indonesia itu harus impor gitu loh. Mengapa gitu? Kenapa kita nggak malah kita yang swasembada, kita yang mengekspor gitu ya kan. Nah, ini kita pembahasannya. Nah, ini yang pertama ya, Bray. Banyak lahan yang tadinya sawah berubah alih fungsi menjadi bangunan nih, Bray. Nah, ini kalau dalam istilahnya disebut ekstensifikasi nih, Bray. Jadi pengalihan fungsi lahan menjadi bangunan gitu ya kan. Nah, seperti bandara sampai infrastruktur ikut sebagai penyumbang alasan terbesar mengapa kita harus mengekspor beras nih, Bray. Nah, ini asal muasal gitu ya kan. Nah, seperti yang kita ketahui juga bahwa ada supply dan demand. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan harga pada saat ini? Suplainya itu terbatas jika kita harus tetap melakukan impor beras nih, Bray. Nah, bagaimana kira-kira solusinya? Nah, yang pertama yaitu kita harus benar-benar penyerapan terhadap beras dari petani lokal gitu loh. Petani kita sendiri tuh harus diserap secara maksimal gitu loh kan. Nah, yang kedua, Indonesia juga bisa menyiapkan atau memaksimalkan penggunaan bibit unggul agar dapat memaksimalkan kualitas beras. Begitupun dengan produksinya nih, Bray. Atau kita menggunakan teknologi dalam produksi beras yang tidak memerlukan luas lahan besar. Harus memanfaatkan teknologi seperti yang kita jumpai pada negara-negara maju. Nah, kita harus mencontoh negara-negara maju gitu loh, Bray. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu pemerintah seharusnya lebih mengutamakan untuk mendorong program peningkatan produksi padi atau beras di dalam negeri daripada harus mengimpor. Nah, peningkatan produksi beras di dalam negeri selain memberi manfaat pada penghematan devisa negara nih, Bray, juga dapat membuka kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Yang mana kita ketahui itu petani di Indonesia itu cukup banyak gitu ya kan. Dan rata-rata itu masih dalam kategori miskin gitu loh. Mungkin sekian dulu nih, Bray, pembahasan kita kali ini. Nah, apabila kalian ada pendapat lain nih, Bray, mengenai tentang padi dan beras ini, tentang impor ini, silahkan tinggalkan jejak jari jemari kalian di komentar. Sampai bertemu dengan Johnny di video selanjutnya. Bye bye.